Oke, hai, selamat siang teman-teman koi lover dan sobat blessed people dimanapun berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita masih di bulan puasa ya ini ya. Hari keberapa ini, Norma? Aduh, ayo kamu yang jangan-jangan puasamu yang enggak. Waduh, ayo, yang penting ini. puasa nunggu lebaran. Ya, intinya selamat buat teman-teman muslim yang menjalankan ibadah puasa. Nah, siang hari ini sebelum kita mau pergi, kita mau antar ikan customer ke Jawa Timur ya, kita kepengen ngupdate progres dari perkembangan kolam koi pond natural plus aviari. Ya, nah saya sedikit bahas speknya. Kolam ini kapasitas kolam plus filternya ini kurang lebih. Kemarin tadinya cuman mau saya bikin sekitar 10 tonase, tapi akhirnya saya pikirin kok nanggung, udah dalamnya saya tambahin. Jadi dalamnya ini 1,2 meter. 1,2? Ya, ketemunya akhirnya sekitar hampir 12 ton. Oke. Kolam plus filter ya itu ya. Kalau kolamnya doang mungkin sekitar kurang lebih 8-9 ton lah. Plus minus gituan. Nah, teman-teman, ini memang bentuknya ini sebetulnya untuk landscape-nya ini bentuknya harusnya kotak, tapi karena ini saya nuansanya ini nanti saya kasih nuansa-nuansa hutan-hutan dan ada aviari untuk burungnya, makanya kita bentuk seperti ini. Ya, jadi ada tekuannya, ada melengkungnya, Norma bisa shoot dari sekelilingnya aviari. Nah, ini memang belum 100% ya teman-teman, kurang lebih ini sudah baru 80%, karena beberapa tanaman, beberapa batu-batuan, kemudian ada beberapa tanaman air. Jadi tanaman air ini baru bisa diinstal setelah kolam running, Norma. Karena nanti ada yang kena di air terjunnya, ada yang kena di genangan air terjunnya. Itu nanti ya mirip seperti kayak kolam angka 8 jumbo lah. Kan ada beberapa tanaman tambahan setelah air sungainya mengalir. Karena kalau belum running, tanaman air itu ditaruh pasti mati. Benar. Gitu. Kalau tanaman-tanaman yang dengan media tanah, kemudian yang dengan media serabut kelapa dan lain-lain itu sudah bisa diinstal. Nah, ini baru 80%, udah cakep belum Norma, lihat tuh. Asik ya. Nah, ini ada beberapa anggrek hutan request dari istri saya itu. Yang warna putih, warna ungu, terus itu ada tanduk rusa. Saya agak masih belum terlalu hafal jenis-jenis tanamannya. Terus kemudian nanti ada tanaman rambat yang dari atap turun jatuh ke bawah. Ini di letter L ini nanti full. Jadi yang seperti waktu udah agak lama saya ingat ada blessed people atau netizen yang komen, kok sekali-sekali nuansanya dibikin liar gitu kan. Nah, ini nanti nuansanya wild ini ke hutan-hutan Amazon. Tapi memang ini belum semua tanaman datang, agak sulit juga. Dan ini kemarin Norma kalau ingat kita nyari batuan-batuan yang cocok. Jadi gini teman-teman, terkadang makanya saya kalau bilang bahwa kenapa sih kalau kolam desain natural itu kita rata-rata secara RAB itu lebih tinggi dari minimalis. Karena ini bukan hanya berbicara material, tapi berbicara art dan tingkat kesulitan. Nah, itu ya. berarti. Kamu tahu kan ini dari sekitar mungkin satu mobil L300 ini batu yang kepilih cuman ini nih. Ini pun ya, jujur aja kalau saya boleh ngomong, saya belum 100% nih. Tapi daripada kelamaan ya sudahlah gitu loh. Jadi kalau teman-teman dan teman-teman lihat, oh ini udah bagus loh Pak air terjunnya, menurut saya ini masih 70-80%, masih belum 100% seperti yang saya ekspektasikan gitu loh. Karena saya cari batu yang warnanya seperti fosil yang coklat tapi agak kotak. Saya kepengen yang fosil agak lempeng, sampai sekarang nggak nemu-nemu. Susah banget. Susah, makanya saya bilang kan Mawang ini berbicara mengenai seni. Nah, kemudian saya akan bahas yang lain standar teman-teman. Jadi ini bottom drain ada 2 Norma. Di bawah itu bisa di shoot. Oke. Bottom drainnya untuk kolam koinya ada 2. Nanti tutup BD-nya juga udah kita siapin. Aerator kita umpetin di bawah air terjun, jadi sehingga tidak ada kelihatan nanti munculnya gelembung-gelembung oksigen itu dari bawah air terjun itu yang ember ke sana ya. Nah, bentangan air terjun yang bukit-bukit pegunungannya ini kurang lebih 1,20 meter atau 1,30 meter, kemarin saya agak lupa. Dan nanti masih ada beberapa yang saya dudukin ini, nanti juga ibaratnya masih ada batu-batuan, tapi batu-batuannya yang setelah ini sifatnya itu installnya tidak permanen. Jadi hanya diletak-letakin. Tapi saya jamin nanti lebih manis lah, lebih cakep ya. Nanti buat detailnya ini. Betul, ya. nanti itu terakhir sambil kita running air final deh, sambil install media seperti itu. Nah, kemudian spek chamber ini ada 4.
Jadi mechanical, biologis. Standar seperti yang kolam-kolam Blaze pada umumnya. Sekali lagi kita nggak usah bahas mana yang bagus, mana yang jelek. Intinya standarnya Blaze pakai seperti ini. Nah, ini tapi karena memang ibaratnya budget saya terus terang sudah agak kebobolan Norma ya, dalam artian kalau kamu ingat sebetulnya kan pekerjaan terakhir itu yang kolam angka 8 jumbo. Iya. Nah, tapi ini jujur nih, waktu aviari ini belum ada kolamnya, itu beberapa customer, saudara saya, teman, keluarga, setiap kesini tak tunjukin aviari itu kayak melengos. Oh, kayak apa ya? Kayak nggak ada gregetnya gitu loh Norma. Waduh, saya tuh gemes gitu loh. Gimana ya? Karena ke kolam yang lain rata-rata orang sudah happy. Lihat kolam-kolam Blaze yang lain orang sudah seneng gitu kan. Keluarga, istri, teman saya pun seneng. Kalau lihat aviari kok rasanya kayak orang tuh sambil lalu gitu loh. Nah, makanya akhirnya saya putusin, ya udahlah kita sekalian buatin kolamnya, belum ditambah kolam pribadi saya yang pertama yang usianya 13 tahun. Itu renov lagi, tambah nanti kita akan vlog setelah ini yang aliran sungai yang belakang kolam 35 ton. Jadi ya udah ngerambat 3 lagi nih ya. Tapi ini udah stop karena saya pun habis ini udah ngomong sama anak-anak, lebaran selesai, kita mau long vacation juga, dan saya pengen menikmatin semua yang konsep-konsep yang sudah saya bangun, dan semoga Blaze people dan customer juga suka. Betul. Nah, ini speknya medianya agak saya turunin. Jadi yang pertama tetap sikat brush, kedua tetap AC matte atau jet matte yang Matala import, ketiganya Biostone plus oyster, keempatnya Biostone plus oyster. Oke. Ya, dan pertimbangannya ikan di sini itu nanti saya antara 2 pilihan Norma. Oke. Pertama ikan koi slayer. Nah, banyak beberapa netizen yang ngomong, kok kenapa nggak pernah bahas slayer? Karena memang terus terang slayer itu saya jujur kurang begitu suka. Tapi karena mungkin beberapa customer juga udah mulai nanya, saya nanti akan buatin lah satu kolam yang khusus ikan slayer. Berarti buat display satu kolam ya, ini slayer semua. Oke. Import lokal nggak masalah, seperti koi pada umumnya, yang penting kualitasnya yang bagus. Tapi harus slayer yang masuk sini. Atau opsi kedua, Tama Sabah semua. Nah, belum saya putusin. Atau bisa opsi ketiga, slayer plus Tama Sabah. Nah, nanti kita lihatlah, kita putusin nanti belakangan. Karena memang terus terang teman-teman, saat paling menyenangkan itu saat masukin ikan baru. Makanya customer Jawa Timur Madiun ini, Pak kapan Pak ikan saya, Pak kapan masuk nih? Kolam kan sudah running, sudah bagus nih, tinggal nunggu ikan-ikannya masuk. Itu memang paling menyenangkan sekali teman-teman. Jadi saya pun yang sudah 13 tahun ya Nyo, kalau dibilang harusnya kan jenuh, bosen ya, harusnya ya. Tapi setiap ada kolam baru jadi dan sudah akhirnya running bagus dengan konsep dan lain-lain yang bagus, rasanya saat mau masukin ikan baru tuh kayak kalau orang tuh kayak hobi baru lagi gitu loh, kayak mulai dari baru lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah chamber tadi sudah, kemudian kolam juga standar, estetika untuk tanaman juga udah saya jelaskan sekilas. Nah, ini ada kayu-kayu senti apa nih? Kayu apa ya namanya? Saya lupa, kayu kopi dan kayu apalah saya lupa. Kalau ini yang kemarin ngambil di tetangga ya, rumah kosong, saya izin tetangga sebelah, sok Pak ambil, izin tetangga depannya ambil, ya udah ambil aja gitu ya. Kemarin masukin mobilnya juga lumayan ribet ini. Nah, ini saya tambahin ornamen tanduk rusa plus anggrek hutan. Anggrek hutannya saya lupa namanya apa, yang putih, yang ungu apa. Nanti kurang satu lagi yang warna kuning, lagi perjalanan juga anggreknya. Ada lagi. Ya, jadi memang pohon ini sebetulnya pohon mati. Kita sentuhin finishing dengan coating supaya kelihatan nggak terlalu buluk-buluk banget lah gitulah. Kemudian kita tambahin tanaman-tanaman yang rambat, yang media yang diikat di pohon-pohon seperti itu. Nah, kemudian batu koral yang untuk, nah ini teman-teman ya, kemarin juga ada beberapa tim saya termasuk Anam, Pak Ade itu batunya mau dikasih apa, atau batu putih-putih, saya ngomong itu cocoknya oriental, itu cocoknya Japanese, makanya ini konsepnya Amazon atau hutan. Batunya harus koral, lebih seperti menyerupai di alamnya. Nah, memang nanti kalau sudah jadi semua, baru Norma akan ngerasain suasana hutannya. Kemudian nanti ada saya kasih water spray. Jadi nanti nyiraminya juga, airnya bisa nyinari ke semua tanaman. Plus nanti di belakang air terjun yang 2 itu saya kasih smoke atau asap. Wah, jadi kalau malam lampunya pencahayaan lighting nyala, water spray nyala, ada kabutnya. Nah, nanti ditunggu aja, itu nanti sekalian pas sama barengan masukin ikan lah. Ya, ini seminggu lagi sudah running semua, sudah tinggal beres-bersih, tinggal beres-beres. Nah, semoga teman-teman satu karya kita yang menggabungkan konsep ikan koi dan aviari ini bisa diterima, bisa disukai, dan bisa menginspirasi. Dan buat memang customer atau teman-teman yang kepengen dibuatkan, kita sudah ready juga. Jadi memang terus terang nanti paket, kalau ini bedanya. Paketnya sudah sama aviarinya, sudah sama ornamen estetikanya, sudah sama kolam plus filter dan segala macam lengkap. Jadi itu. Dan saya jamin standar airnya sama seperti kolam-kolam Blaze pada umumnya.
gitu loh. Bukan kita cuman main estetika tapi airnya jelek, airnya nggak bagus, enggak. Kita juga mengutamakan kesehatan dan kejernihan air. Ya kurang lebih seperti itu. Ini nanti tinggal diganti beberapa yang patah-patah, jadi yang sini biar nggak terlalu panas nih. Memang kita kasih ini. Nah satu nih terakhir nih, decking ini kenapa sampai sekarang belum ada? Karena saya sudah minta sama orang saya nggak mau kayu yang rapi, saya nggak mau kayu bengkirai, saya nggak mau kayu-kayu ulin yang rapi, nggak mau. Harus papan-papan seperti hutan yang memang sudah patah-patah, pecah-pecah itu. Oke. Ya, jadi nanti nggak beraturan, nggak rata gitu loh. Bahkan kalau saya bilang, kalau ada yang jelek banget, sudah keluar lumutnya, boncal-boncal, nggak apa-apa, justru itu dipakai. Karena memang saya pengen mengutamakan unsur Amazonnya, nuansa hutannya, seperti itu. Makanya saya ngomong, kalau memang belum dapat, mendingan nggak usah ditutup dulu deh chambernya. Karena saya kepengen kali ini yang decking kayunya ini juga spesial, beda dari yang lain. Nah ini jadi masuk kolam ke 14 ya. Ini kolam ke-14 dari Blaskoy. Semoga kolam ke-14 ini seperti janji saya selalu memberikan nuansa dan konsep dan nilai artistik yang berbeda, bisa disukai, bisa diterima, dan bisa menginspirasi juga. Kalau memang teman-teman suka desainnya, mau dicontoh, mau dikopi, welcome, saya nggak apa-apa gitu loh. Loh Pak Ade apa nggak pernah ngopi? Saya ini juga tukang ngopi. Dalam artian saya ini bisa buat seperti ini, saya bisa berimaji seperti ini. Saya lihat banyak referensi, saya belajar ke alam, nanti sebentar lagi yang teman-teman biar tahu seperti apa sih kalau saya cari inspirasi atau saya belajar ke alam. Itu kan saya ngopi juga kan gitu loh, jadi sah-sah aja. Tapi yang penting kalau memang buatan kita, ya kita bilang buatan kita. Kalau memang buatan orang lain, ya kita jangan ngaku-ngaku buatan kita. Poinnya seperti itu. Nah semoga teman-teman semua menjelang Hari Raya Lebaran juga diberikan kesehatan selalu, puasanya lancar selalu, berkah selalu. Nanti tunggu terus update-update video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.